Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mianti dengan NIM 193251139. Terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah SPAP, saya akan mempresentasikan materi yang mengenai dengan standar audit 265. Standar Audit 265 membahas tentang pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Auditor harus mengkomunikasikan secara tepat kepada TCWG dan manajemen kekurangan dalam pengendalian internal yang telah diidentifikasi oleh auditor selama audit. SA ini tidak membebankan tanggung jawab tambahan kepada auditor terkait dengan pemerolehan pemahaman tentang pengendalian internal serta perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian lebih dan atas ketentuan SA 315 dan SA 330. Defisiensi dalam pengendalian internal. Ini ada ketika suatu pengendalian dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu, atau tidak ada pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Defisiensi signifikan adalah defisiensi atau kombinasi defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional audit cukup penting untuk mendapatkan perhatian TCWG. Indikator defisiensi signifikan. Pertama, bukti aspek lingkungan pengendalian yang tidak efektif, seperti transaksi kepentingan manajemen tidak diteliti dengan tepat. Yang kedua, tidak adanya proses penilaian risiko dalam entitas. Yang ketiga, bukti respons yang tidak efektif untuk risiko signifikan yang teridentifikasi, misalnya tidak adanya kontrol atau risiko tersebut. Yang keempat, kesalahan penyajian yang terdeteksi oleh prosedur auditor yang tidak dicegah atau dideteksi dan dikoreksi oleh pengendalian internal entitas. Yang kelima, pengungkapan kesalahan penyajian material karena kesalahan atau kecurangan sebagai item periode sebelumnya. Ketentuan. Yang pertama, jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor harus menentukan apakah defisiensi tersebut secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan. Yang kedua, auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada TCWG secara tepat waktu. Yang ketiga, auditor harus memasukkan dalam komunikasi tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Misalnya, penjelasan tentang kekurangan dan penjelasan tentang efek potensial mereka. Lalu, informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen memahami konteks komunikasi. Lalu, dalam menjelaskan dampak potensial dari defisiensi signifikan, auditor tidak perlu mengkuantifikasi dampak tersebut. Dia mungkin menyertakan saran untuk tindakan perbaikan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.